سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Taromin, para jamaah, para bapak, ibu, lan sederek sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur kepada Allah. Monggo kita selalu melahirkan kenikmatan yang kita terami saking Gusti Allah niku dalam hal-hal sing sae, dalam untuk melakukan kesaenan. Dadi nalikane nikmat sing kita terami niki kita gunakaken sing sae. Sing maringi nikmat niku seneng banget. Sehingga saking senengi Gusti Allah selalu berjanji untuk nambahi yang lebih banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan itu. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, untuk pengawasan injang niki boten kita terusaken kajian sing seperti biasa kitab Irsyadul Ibad. Untuk kali ini keranten bebarengan kalian puncak hall Kiai Ibrahim yang nanti kumpul di masjid niki jam 6 nggih, untuk kita bersama-sama berangkat datang makam. Jadi pengajian dalu niki menyambut dan mempersiapkan hall Yai Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an niku isine adalah yang pertama akidah. Isine niki menerangkan tentang akidah, keyakinan, keimanan. Yang kedua isine niku syariat, tata cara ibadah, tuntunan ibadah. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah niki ya kita di dalam hidup niki butuh komunikasi, kerjasama, menjalin hubungan dengan sesama makhluk. Muamalah ya. Dan yang kelima adalah isinya niki kisah, sejarah, dan cerita di dalam Al-Qur'an niki porsinya yang paling banyak. Jadi di dalam Al-Qur'an niki menceritakan tentang wong-wong sing apik, para nabi, mulai dari Nabi Adam diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yugane Nabi Adam, ya Qabil, Habil, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Sehingga para nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini wajib kita ketahui, wajib kita ngerteni, sebab sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Hadirin, Gusti Allah ngutus nabi dan rasul niku kuwata 124.000 yang diutus oleh Allah. Lah rasul yang diutus oleh Allah niku 313. Niku rasul yang diutus oleh Allah, tapi tidak setiap rasul itu harus kita ketahui satu-satu. Ndak, wis pokoknya secara garis besar kita wajib percaya bahwa Allah niku mengutus para nabi dan rasul kepada manusia. Itu harus kita yakini.
Tetapi jumlah nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an krana ana ceritane kita wajib ngerti. Yang nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Niku wajib semerap. Siapa saja nabi-nabi selawe yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Rek mboten kita kedusan. Harus tahu secara terperinci satu-satu siapa di antara mereka itu. Dan di sana juga diceritakan tentang orang-orang kafir, ya, Haman, Fir'aun, tentang sejarah orang-orang yang jelek. Lah, sebab pelajaran terbaik itu adalah sejarah. Itu pelajaran terbaik. Dengan mencontoh mereka itu wis cukup untuk pembelajaran kangge kita sedaya. Di dalam kata-kata hikmah para ulama niku dawuh, idza aradtal hayat, rek panjenengan kepingin hidup mulya, kepingin urip sing selamat, kepingin sae, fasir sirotas salafin, maka berjalanlah di jalan orang-orang dulu sing sae. Jadi rek kita kepingin mulya, tiruan orang-orang dulu yang mulya. Kita tiru mereka. Wa khairul hayat, dan sebaik-baik perjalanan hidup adalah hayatu nabiyina Muhammadin, kehidupan Nabi Muhammad. Itu sebaik-baik contoh kehidupan, ya, panutan kangge kita itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Lah, di dalam Al-Qur'an itu diceritakan perjalanan hidup para nabi. Hadirin, di dalam surat Al-Fatihah itu yang menjadi surat terpenting, ya, sampai jadi Fatihah itu termasuk ummul kitab, induk, ya, induk kitab, jadi surat yang terpenting, ya, yang menjadi inti dari Al-Qur'an. Itu disebutkan oleh Allah bahwa jalan hidup yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya. Lah, contoh di dalam surat Al-Fatihah itu jalan hidup itu ada dua. Yang pertama jalan lurus, yang kedua jalan yang bengkok. Yang pertama jalan yang benar, yang kedua jalan yang salah, ya. Yang pertama jalan kehidupan sing mulya, yang kedua kehidupan sing hina. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Lah, kemudian jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa di antara mereka? Ya, para nabi, para rasul. Itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Loh, itu jalan lurus. Lah, kita hidup itu ikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita pilih kehidupan orang-orang mulia, maka hidup kita menjadi mulia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan kehidupan, bukan jalan orang-orang yang maghdubi, yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat, yang Engkau sesatkan. Jadi jalan itu ada dua, jalan lurus dan jalan yang bengkok, jalan yang benar dan jalan yang salah. Kita disuruh milih
Rek kepingin mulya, kepingin selamat, ya ikuti jalan-jalan orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Ikuti jalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jangan sampai kita mencontoh orang-orang yang dimurkahi oleh Allah, orang-orang yang sesat. Jadi inilah hadirin sehingga pelajaran-pelajaran sejarah itu penting untuk kita. Kita bisa mengkaji di dalam Al-Quran untuk melihat kehidupan orang-orang yang mulia untuk kita tiru di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang ingin tidak selamat, tidak ada orang yang tidak ingin mulia. Jadi semuanya ingin kemuliaan, semuanya ingin selamat, sehingga disuruh mencontoh mereka, orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, ya kita contoh kehidupan orang-orang soleh. Hadirin, termasuk kita mencontoh kehidupan para ulama, sebab para ulama niku warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ya para ulama yang menjadi panutan kita. Sehingga di dalam nasihat yang disampaikan oleh para ulama, inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat, ketika mengingat, ketika membaca kehidupan orang-orang yang sholihin, orang-orang yang baik, kita peringati mereka, kita sebutkan kehidupan mereka, kita baca riwayat tentang kehidupan mereka, orang-orang yang baik, untuk kita contoh, untuk kita ikuti. Tatanazzalur rahmat, maka rahmat Allah itu akan diturunkan. Jadi ketika kita memperingati orang soleh, ketika kita memperingati kehidupan para ulama, orang-orang yang pilihan Allah, orang-orang yang mulia ya, karena kemuliaan mereka, tatanazzalur rahmat, rahmat Allah itu diturunkan. Karena itulah hadirin, ketika ada khol para ulama, khol Yai Ibrahim, kita sebutkan bagaimana sejarah beliau, kehidupan beliau, untuk kita contoh, untuk kita ikuti, untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Dan dengan kita mengenal mereka, rahmat Allah itu akan diturunkan. Siapa sih yang tidak ingin rahmat Allah? Karena kita bisa hidup ini karena rahmat Allah, kita bisa selamat juga karena rahmat Allah. Siapapun butuh rahmat Allah. Lah, pada saat kita memperingati, menyebutkan, ya, menceritakan tentang kehidupan orang-orang soleh, rahmat Allah itu diturunkan. Kita ini akan diberikan rahmat. Karena itu hadirin, saya mengajak kepada semuanya, para jamaah sedaya, monggo nanti jam 6 niki kumpul di masjid. Kita bersama-sama memperingati kholnya Yai Ibrahim, tokoh di Siwalan-Kerto yang telah meninggalkan kepada kita, termasuk masjid ini ya. Jadi yang telah berjuang untuk masyarakat Siwalan-Kerto Yai Ibrahim, kita peringati bersama-sama dengan harapan kita ingin mendapatkan keberkahan beliau, ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin, yang jelas tidak kenal maka tidak sayang, itu yang jelas. Ketika kita itu tidak mengetahui sejarah Nabi, kita tidak cinta pada Nabi. Yang kita cintai justru bintang film, artis. Kenapa? Sebab kita mengenal, kita mengetahui gaya hidup mereka, kehidupan mereka, dan ini akan menjadikan rasa cinta. Siapapun orangnya, kalau kita tidak tahu, tidak akan tumbuh kecintaan kita. Ketika kita mengetahui sejarah Nabi, kehidupan Nabi, mukjizat Nabi, kehebatan Nabi, kita akan cinta kepada Nabi. Tetapi ketika kita tidak pernah ya membaca, mempelajari tentang sejarah Nabi,
Ndak muncul kecintaan kita kepada Nabi. Mungkin anak-anak kita sekarang ini lebih kenal orang-orang yang menjadi idolanya, lebih cinta kepada mereka daripada kepada Nabi dan keluarganya. Padahal itu tuntutan, alimu auladakum, ajari anak-anakmu bihubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabinya, wa ahli baitihi, dan cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Quran, dan cinta kepada Al-Quran. Ini perintah, kewajiban bagi orang tua. Sehingga kita ceritai mereka tentang kehidupan Nabi. Lah bagaimana kita akan cerita tentang kehidupan Nabi kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita sendiri tidak membaca, kalau kita tidak mempelajari, tidak bisa kita menceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga kita pun juga dituntut untuk tahu bagaimana sejarah Nabi, bagaimana sejarah para ulama ya, sehingga muncul kecintaan kita kepada mereka. Kita ini loh apa yang kita andalkan? Ibadah. Sak piro se ibadah kita, kehebatan kita ini loh kaya apa? Bisa tak kita menjamin na akhirat engkau kita selamat ya? Yang kita harapkan, yang kita harapkan itu bukan itu ya, karena sebegitu lemah kita ini. Yang kita harapkan itu kita ini gandol nak sarungi Yai Ibrahim, gandol nak sarungi Yai Hasyim Asy'ari, gandol nak sarungi Kanjeng Nabi. Itu sebab Nabi dawuh di dalam hadis, Kanjeng Nabi dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu fid dunya. Manusia itu akan dikumpulkan di akhirat nanti. Bersama dengan siapa? Ma'aman ahabbahu, bersama dengan orang yang dicintai ketika di dunia. Siapa yang kita cintai, kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita itu loh cinta kepada para ulama, loh kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama dengan para ulama. Lantas apa yang bisa kita andalkan di sana? Sholat kita, zikir kita, sodako kita, Masya Allah, belum tentu itu diterima oleh Allah. Belum tentu kita melakukan ibadah ini kemudian Gusti Allah ridho itu ya. Yang kita harapkan itu bagaimana kita bisa selamat karena kemuliaan para ulama, karena kecintaan kita kepada mereka, dan kecintaan kita kepada mereka itu bisa wujud, bisa muncul ketika kita kenal kepada mereka, kita tahu sejarahnya, kita tahu tentang kehidupannya. Ketika muncul rasa cinta kita kepada kita di hati kita, kita ingin mencontoh perilakunya. Dan dengan itulah di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Ini yang kita harapkan. Karena itulah hadirin, dengan memperingati Khalil Ibrahim ya, kita akan mengetahui sejarah Mbah Ibrahim, dan dengan begitu akan muncul kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita berharap kita mendapatkan rahmat dari Allah di dalam hidup ini, dan juga kita berharap semoga di akhirat nanti kita juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yai Ibrahim, dikumpulkan dengan para ulama. Bahkan mudah-mudahan dengan kecintaan kita dengan baginda Nabi, kita akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mungkin sengaja ya pengajian di pagi hari ini yang saya sampaikan adalah ajaan sedaya mawon, monggo kita mencintai dolek barokah ya Ibrahim, cek oleh rahmat saking Gusti Allah. Monggo kita sekarang bersiap-siap, jam 6 nanti kita kumpul, kemudian kita akan berangkat bersama-sama ke makam, dan di sana nanti kita baca doa ya,
baca sampai tidak sampai selesai ya. Ya, jadi ini adalah merupakan khol hari terakhir ya, jadi puncak keperingatan khol ya Ibrahim. Hadirin, mungkin sedikit itu yang perlu saya sampaikan, hanya sekedar untuk memberikan motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah sehingga kita bisa mencontoh kehidupan para ulama, orang-orang soleh, para nabi, ya, para rasul ya, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka yang kita tiru.